Kan begitu? Capek bacanya. Imamat, masuk ke bilangan, itu juga yang dibahas, saudara-saudara. Aturan, peraturan, rambu-rambu dan seterusnya. Soal kekudusan. Berarti Bapak Ibu Saudara, kuduskanlah nama Tuhan. Ini adalah satu hal yang serius. Katakan serius. Serius betul ini. Soal kekudusan ini, menguduskan nama Tuhan. Ya. Sebelum masuk ke situ, takut saya lupa. Ada dua faktor yang melekat pada diri kita, ya, sebagai umat Tuhan yang bisa mempermuliakan Tuhan atau sebaliknya bisa mencemarkan nama Tuhan. Apa yang kedua itu? Yaitu saudara dan saya adalah gambar dan rupa Allah. Katakan amin. Kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Yang kedua yang melekat kepada diri kita adalah nama Kristus. Kristus yang diurapi. Itu melekat kepada orang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Ya, sesuatu yang melekat kepada kita bisa mempermuliakan, bisa juga mencemarkan, bisa mendatangkan kehormatan, bisa juga mendatangkan kehinaan. Itu sebabnya kita harus sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara, karena rupa dan gambar Allah ada pada kita secara melekat, dan juga namanya yaitu Kristus ada melekat, maka kita harus sungguh-sungguh menjaga kekudusan nama Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Haleluya. Nah, sebagai baik Allah, saudaraku, kita bisa tanpa sadar mencemarkan nama Allah, mencemarkan kekudusan nama Allah, yaitu dengan apa? Merokok. Ya, saudara jangan ikut kata orang, tidak ada tertulis dalam Alkitab merokok. Itu hanya ada di pom bensin, dilarang merokok. Jangan bercanda. Orang yang bercanda, hamba Tuhan pernah memplesetkan, membuat canda ini, dia jatuh. Puji Tuhan, dia kembali diangkat Tuhan sehingga dia di usianya yang sudah 80-an masih terus melayani Tuhan. Gak usah saya sebut namanya di sini, nanti tanya setelah di belakang mimbar siapa orangnya. Dia nggak bisa main-main, saudara. Ya, nggak bisa main-main. Ya, jadi itu rupa dan gambar Allah ada pada kita karena kita adalah baik Allah. Jadi kita menjaga kekudusan, ya, kekudusan nama Tuhan dalam diri kita. Nah, bagaimana cara orang di perjanjian lama bisa mencemarkan nama Tuhan? Yuk kita baca satu persatu. 1, 2, 3. Jangan kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Moloch, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Amin. Terima kasih. Nah, jadi kalau orang mempersembahkan di perjanjian lama, mungkin juga ada di zaman ini mempersembahkan anaknya dibuat jadi tumbal, diserahkan kepada dukun supaya dia kaya. Mungkin masih ada yang melakukan itu, saudara. Ya, kalau ada yang melakukan ini, ya, dan mendengarkan khotbah ini, YouTube ini, saudara-saudara, bertobat. Itu sedang mencemarkan kekudusan nama Tuhan. Yang berikutnya, ya, tolong dibuka di dalam Imamat 19 ayat yang ke-12, ya. Imamat 19, yaitu dengan bersumpah, ya. Sudah? Oke. Kita baca semua dengan keluarkan suaranya. 1, 2, 3. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Wah, itu dua kali akulah Tuhan. I am God. Ya, I am God. Pernah nggak dengar apa namanya? Katakanlah preman di simpang. Aku jagoan di sini, ya, yang macam-macam kau, ya. Kan gitu kan? Aku di sini. Aku namaku siapa? Si Polang, gitu kan? Tuhan sedang mengingatkan, aku Tuhan, ya. Andai kata Tuhan pakai bahasa lain, jangan macam-macam, keren, ya. Itulah Tuhan bilang, aku Tuhan, dan gitu, saudaraku. Jadi jangan bersumpah dusta dengan bawa-bawa nama Tuhan, ya. Demi Tuhan, nggak ada kucuri. Demi Tuhan, nggak ada kutipu. Demi Tuhan, nggak ada ku ini itu segala macam, saudara-saudara. Dia sesungguhnya sudah mencemarkan nama Tuhan. Ya. Yang ketiga,
coba kita lihat ya. Oke, ayatnya kelupaan tadi. Tetapi juga mempersembahkan benda-benda yang cemar, saudara-saudara. Sesuatu yang cemar jangan kita persembahkan kepada Tuhan. Apa itu misalnya? Sesuatu yang dipersembahkan kepada berhala lalu kita berikan kepada Tuhan sebagai persembahan, itu kita sedang mencemarkan nama Tuhan, saudara-saudara. Ya, apapun itu. Lalu yang berikutnya, tolong buka di dalam Yehezkiel 36 ayat 20. Ya, di dalam Yehezkiel 36 20, menyindir-nyindir nama Tuhan. Ya, ini juga cara orang mencemarkan nama Tuhan. Ya, haleluya. Yehezkiel 36 ayat 20 sudah. Mari semua kita memperkatakan, jangan ada yang pasif, Bapak Ibu Saudaraku. Keluarkan suaramu yang terbaik. 1, 2, 3. Dimana saja mereka datang di tengah bangsa-bangsa, mereka menajiskan nama yang kudus, dan ada orang menyindir mereka, katanya mereka umat Tuhan, tetapi mereka, ya, ada orang berkeliaran hari-hari ini di mana-mana menyindir nama Tuhan, ya, mengejek-ejek nama Tuhan. Haleluya. Kemana tuh kepalanya? Miring ke kiri ke kanan katanya. Pernah lihat YouTube-nya? Ya kan? Orang seperti ini sebetulnya udah penistaan bukan saja agama, penistaan nama Tuhan. Layak sebetulnya ditembak mati, tapi kok dibiarkan berkeliaran. Dan begitu, saudara-saudara. Nah, itu dia. Dia sedang mencemarkan nama Tuhan. Dia sedang menista nama Tuhan, saudara-saudara. Ya. Lalu yang berikutnya kita lihat saudaraku, Amsal 30 ayat 9. Bagaimana cara orang mencemarkan nama Tuhan? Di Amsal 30 ayat 9, apa yang bisa kita lihat di sana, saudaraku? Ya, Amsal 30 ayat 9 ada? Ketemu? Baik, terima kasih. Semua kita memperkatakan, saudaraku. 1, 2, 3. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu, atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jadi rupanya, saudara-saudara, baik mencuri, ya saudara-saudaraku, itu adalah tindakan mencemarkan nama Tuhan. Maksudnya begini, kalau saudara ketahuan mencuri, ya, atau ngutil di mana di supermarket, dan ketahuan pula saudara adalah pengikut Kristus, dan gitu, itu saudara sedang mencemarkan nama Tuhan. Ih, katanya orang Kristen, tapi kok nyolong, kan gitu, saudara-saudara. Dengan cara mencuri, kita ternyata sedang mencemarkan nama Allah kita, ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kita melihat juga di dalam Yudas 1 ayat 8, ya, masuk perjanjian baru, Yudas 1 ayat 8. Terima kasih. Mari semua kembali semua mengucap, ya, memperkatakan 1, 2, 3. Namun demikian, orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di sorga, ya. Ada orang bermimpi-mimpian dan juga mencemarkan tubuh mereka. Jadi dengan cara mencemarkan tubuh siapapun mereka, sebenarnya mereka sedang menghina penciptanya. Bagaimana cara orang mencemarkan tubuh? Saudara perhatikan hari-hari ini, ya, ada banyak orang, ya, di negara lain, ya, di luar sana, saudara-saudaraku, di mana mereka menoreh-noreh wajah mereka, ya, membuat tato di wajah, ya, membuat tato di seluruh tubuh, saudara-saudara. Bahkan ada yang membuat kayak tanduk iblis, begitu. Ada yang membuat mengoperasi mulutnya begitu rupa, dan juga ada yang mengoperasi lidahnya dibelah dua kayak ular, begitu, saudara-saudara. Macam-macam aneh-aneh. Sebenarnya mereka sedang menghina penciptanya, saudara-saudara.
dasar ingin memberontak, saudara-saudara. Ya, bagaimana lagi cara orang mencemarkan tubuh? Ya, LGBT. Ya, kalau saudara nanti ketik di YouTube, ya, LGBT itu di semua negara pamer mereka. Ya, mereka bawa banner mereka, spanduk panji-panji mereka dengan warna pelangi itu, kuning, hijau, biru, campur-campur itu warna-warna mereka, saudara-saudara. Dan mereka berpakaian tidak senonoh di jalan-jalan raya. Mereka teriak-teriak, ya. Mereka teriak-teriak. Nanti saudara bisa ketik di Google pelayanan daripada seorang hamba Tuhan, nama ministrinya Christian Torch Ministry. Christian Torch Ministry. Nah, hamba Tuhan ini udah keliling dunia, udah sampai dia ke Batisa, udah sampai dia ke Tiga Raja di Parapat, sampai dia ke Tomo, di New York, kemana-mana, udah sampai orang ini. Dan dia sampai juga ke Tel Aviv, ya. Di Tel Aviv dia menginjili orang-orang LGBT di sana. Dan dia mengatakan Tuhan Yesus mengasihimu, tapi bertobatlah dari dosa-dosamu, kata hamba Tuhan ini kan. Dan Tuhan Yesus segera datang. Tahu apa jawab mereka? Kalau dia datang, bunuh lagi dia. Seram kan? Seperti ini. Itulah dia bilang, ya kan? Luar biasa kan? Dia akan datang lagi. Dan itulah kalimat yang diucapkan. Kalau luar biasa, dia sama seperti kami katanya. Mereka kan gay, ya kan? Dan dia mengatakan seperti kami, ya mereka sama seperti kami. Nah, gerakan pekerjaan roh jahat yang mencemarkan tubuh hari-hari ini di mana-mana merajalela, saudara-saudara. Itu sebabnya kita sebagai milik Kristus, ya, kitalah yang harus tampil di barisan paling depan untuk menjaga kekudusan nama Tuhan kita. Amin. Haleluya. Laki-laki buang anting, ya. Apa yang laki-laki pakai anting, pakai kerabu? Tahukah saudara bahwa kerabu, sejarah kerabu ditaruhkan di laki-laki itu pertanda bahwa budak itu masih terikat dengan tuannya, maka ditaruhlah kerabu. Jadi kalau misalnya dibawa ke pasar, ditanya orang, ya, udah laku budakmu? Gitu saudara-saudara. Jadi mereka dipajang kotak-kotak. Ya tahu ya, yang dipajang di situ kan. Jadi ada yang mau beli budak itu. Nah, kalau dia udah ditebus nanti suatu saat, maka itu dilepas. Jadi kerabu buat laki-laki adalah pertanda buta. Jadi saudara yang mendengar YouTube ini nanti, ya, kalau yang pakai kerabu, buanglah kerabu. Atas nama menjangkau anak gaul, anak pang, nggak ada itu, ya, ngomong kosong itu. Nggak perlu pakai kerabu menjangkau, pakai Injil menjangkau mereka, pakai kasih, bukan pakai kerabu, ya. Kemudian kerabu di hidung. Dulu mereka kalau disemosir baby itu ditaruh kerabu di sini, kawat dia. Ya, di mandangnya juga mungkin ditaruh gitu, saudara-saudara, buat kawat supaya dia tidak merusak pagar dan tanaman. Jadi orang pakai kerabu di hidung itu lupa bahwa itu adalah permainan iblis supaya dia setara dengan biwa. Ya, itu mencemarkan nama Tuhan dan seterusnya, saudara-saudara. Mencemarkan nama Tuhan. Mari kita Bapak Ibu Saudara berdoa untuk mereka supaya mereka sadar, khususnya orang-orang yang tampil mencemarkan tubuhnya, ya, termasuk di depan umum. Kalau saudara perhatikan sekarang di mal-mal, ya kan, dengan tangan kan gini tangan itu saudara kan. Terus ada juga yang satu sebagai cowok, yang satu sebagai cewek, udah berani gandengan di mall. Mereka sudah mencemarkan, ya. Mereka sedang mencemarkan. Tuhan nggak pernah menciptakan 3 gender, hanya ada laki-laki dan perempuan dan seterusnya. Jangan, tidak ada argumentasi yang penting dibuat-buat untuk itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita masuk bagaimana kita menjaga kekudusan nama Tuhan. Saya sudah katakan di awal Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam diri kita ini yang melekat 2 hal, bahkan ya 3 sekaligus, ya, 3 sekaligus. 1, namanya melekat pada kita. Yang kedua,
rupa dan gambar Allah. Yang ketiga, tubuh kita adalah bait Allah. Oleh sebab itu, yang pertama, bagaimana kita menjaga kekudusan nama Tuhan, yaitu mempersembahkan, Bapak Ibu Saudara, mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang kudus yang hidup berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Roma 12 ayat 1. Beginilah cara kita untuk menguduskan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, sudah tampil? Roma 12. Apa dikatakan di sana? Mari, Bapak semua kita baca 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya ingin membuka sedikit konteks ayat ini. Dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Waktu itu jemaat di Roma baru menjadi orang Kristen, latar belakang agama yang melakukan tari-tarian striptis di dalam ibadahnya, bahkan latar belakang ibadah lacur. Jadi mereka melacurkan diri di dalam agama gelap mereka itu, ya. Jadi ada nama yang disebut dengan pelacur bakti. Jadi perempuan menjadi pelacur dalam sebuah kebaktian mereka. Dan begitu saudara-saudara, mereka mempersembahkan tubuhnya kepada imam-imam mereka. Dan juga latar belakang gereja, latar belakang orang-orang Roma ini adalah penyembah patung-patung, ya. Selain itu mereka mempersembahkan bagian-bagian tubuhnya untuk sebuah kebaktian yang cemar tadi, saudara-saudara. Nah, itulah sebabnya Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Roma waktu itu, dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Kata nasihat di sini, ya, Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa aslinya maknanya adalah mendesak. Kalau dalam NIV dikatakan I urge, urgensi, penting dan mendesak, itu namanya urgent. I urge you, ya, saya mendesak kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, ya, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Berarti mempersembahkan seluruh tubuh, mulai dari pikiran, ini kita persembahkan kepada Tuhan. Kemudian mata, ya, ketika saudara nonton porno, saudara sedang mencemarkan nama Tuhan, ya. Oleh sebab itu, peranglah habis-habisan untuk tidak menyentuh situs porno, ya. Kalau ada muncul dia yang begitu, langsung lewatkan, ya. Jangan pernah, saudara-saudara, ya. Itu ngeri godaannya. Dan yang menonton situs-situs porno bukan hanya anak-anak dan anak muda, tidak tertutup kemungkinan mak-mak juga, bapak-bapak juga, tidak tertutup kemungkinan. Itu sebabnya anak-anak perlu periksa, ya, handphone bapak dan mama, ya, cek. Perlu infeksi mendadak. Mak, pak, nah, gitu ya. Orang tua juga begitu, perlu diperiksa mendadak handphone anak-anaknya, ya. Kalau dia hanya main mobil agent nggak apa-apa lah, tapi itu nggak bagus juga. Anak kebanyakan main mobil agent, nanti tersedot pikirannya di situ, nanti keluar dari sana orang-orang yang nggak dikenal mengucapkan kata-kata yang kotor, ya, toksik namanya, ya, ya kan, kata-kata racun. Ya saudaraku, ini kita hidup di zaman di mana godaan untuk mencemarkan nama Tuhan itu sangat kuat di mana-mana, ya saudaraku. Oleh sebab itu mari kita persembahkan seluruh tubuh kita, mata kita, mulut kita. Kan itu dikatakan, persembahkanlah tubuhmu, jadi seluruh tubuh, mulut kita, ya. Mari kita, saudara, begini,
mari kita paksa diri kita untuk baca Alkitab, supaya kata-kata perbendaharaan, kata-kata yang di dalam Alkitab inilah yang keluar dari mulut kita. Ada amin, saudaraku? Iya, harus paksa. Saya paksa diri saya baca Alkitab, ya. Dan kalau ada yang usahain saya buat, aduhnya ada dua. Aduh sayang, yang kedua, aduh capek kali mengejarnya lagi. Kan gitu kan, udah telat aku, udah bolong aku. Karena capek juga baca Alkitab itu, jujur aja. Wah, bayangkan kalau saudara baca 5 pasal, kebas. Tapi gak apa-apa, puji Tuhan, supaya kata-kata yang kaya, yang bagus, yang berkuasa ini, itu yang menjadi mengisi perbendaharaan hati kita. Amin, saudaraku. Oleh sebab itu, nanti kata-kata yang najis, kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang cabul sudah tidak punya tempat lagi di mulut bibir kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Anak-anak terutama yang memang sangat tersedot dengan medsos ini, ya. Kalau mereka masuk komunitas itu, buat mereka biasa mengucapkan bagian-bagian vital dari tubuh manusia. Begitu, saudara-saudara. Dan kalau diucapkan sekali, nanti beranak pinak itu, bercucu, berdatangan yang lainnya. Makanya begitu saudara pernah mengucapkan kata-kata bully, kata-kata cemar, sia-sia, cepat minta Tuhan, kuduskan lagi mulutku, kuduskan lagi mulutku. Kalau enggak, itu virus beranak pinak itu, saudara-saudara. Ya, kayak Excel dia mencak-mencak banyak sekali. Itulah sebabnya supaya enggak ada tempat buat kata-kata itu, ya, dalam kita menguduskan hidup kita, maka perkatakanlah firman Tuhan setiap hari. Apalagi yang harus kita jaga? Ya, seluruh tubuh kita ini, tangan kita, ya, kaki kita, ya, hindari menginjak, ya, tempat-tempat yang gelap, karena ada tempat-tempat yang memang Tuhan serahkan kepada kegelapan. Sebutnya misalnya tempat-tempat gelap malam, itu memang Tuhan serahkan. Dan kalau saudara masuk ke situ dan berkata, Tuhan kuatkan aku di sini, Tuhan buat aku tidak tergoda, tapi mata saudara melihat tarian-tarian striptease, itu nggak ada Tuhan di situ. Karena Tuhan memang udah menyerahkan tempat itu kepada si kegelapan. Jadi jangan pernah masuk ke tempat seperti itu. Amin, saudara. Haleluya. Jadi cara kita untuk menguduskan nama Tuhan, yaitu menjaga tubuh kita ini, yang karena ini adalah bait Allah, mempersembahkannya menjadi persembahan yang hidup, jangan menjadi persembahan yang mati. Ya. Lalu yang berikutnya, bagaimana kita menjaga kekudusan nama Tuhan? Mari kita buka dari 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29. Ya, mari kita belajar sama-sama, kita belajar, saudaraku. Udah muncul ya. Mari semua supaya jangan ngantuk. Cara mencegah ngantuk gitu ya. Cara mencegah ngantuk, fokus kepada pembicara, fokus kepada firman, jangan buka WhatsApp. Kalau buka WhatsApp nanti ngantuk ya. Oke, 1, 2, 3. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Amin. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berdasarkan kekudusan. Yang kedua, ketika kita datang beribadah, pastikan saudara minta ampun kepada Tuhan. Mana tahu saudara mengucapkan kata-kata cabul tadinya, atau mengucapkan kata-kata bully, atau mengucapkan kata-kata sia-sia, atau saudara tadi malam begadang nonton porno. Sebelum masuk ke hadirat Tuhan, mintalah Tuhan menguduskan saudara. Amin. Saya sedih, saudaraku. Ada orang Kristen yang ini mengambil canda yang cabul. Jadi kata-kata bisa pula dikaitkan dengan yang cabul. Mana ada hubungannya? Ya pola taktuk gitu kan? Bisa pula. Berarti otaknya cabul dong. Iya. Bisa laku siapa berarti? Iya. Ada hubungan. Maksud saya, betapa ngerinya roh cabul merasuk banyak manusia, termasuk orang di dalam gereja. Tapi di gereja
manusia ini tidak akan pernah hidup. Dan setuju kata anak. Itu ya saudaraku. Jadi pastikan saudara, cara kita menguduskan nama Tuhan, pastikan saudara datang dengan kekudusan kepada Tuhan, datang menyembah Dia dalam kekudusan. Ya, pastikan jasmani rohani. Jasmani rohani. Ini nanti kita kembali ke sini. Buka dulu dari 2 Korintus 7 ya. Ayat 1 coba. 2 Korintus 7. Coba 1 Korintus 7 atau 2. Coba ada yang bantu membuka di 1 Korintus 7. Ada yang buka juga di 2 Korintus 7. Mana yang duluan? Ya. Lupa antara itulah dia tentang pencemaran. Ya. Tepuk tangan dong buat anak kita ini. Bagus, tapi dia fokus saudaraku. Dia menjiwai pelayanannya. Amin. Dia memang tidak berkhotbah di sini sekarang. Suatu saat dia akan berkhotbah bukan di sini saja, tapi di mana-mana. Amin. Tapi apa yang dia kerjakan, dia sungguh-sungguh menjiwai. Diberkati kau anakku, ya. Ayo kita baca saudaraku supaya kita semua diberkati. 1, 2, 3. Saudara-saudara yang terkasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari apa? Dari sebahagian. Semua ya. Semua pencemaran jasmani, rohani. Dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Wow, keren katakan. Amin, saudara, keren. Jadi merokok nggak tertulis dalam apa? Dalam kitab rokok, tapi di dalam kita semua pencemaran. Dan gitu saudara. Itu sebabnya untuk menjaga kekudusan nama Tuhan, mari kita datang kembali ke tawar tadi ya. Kembali ke sana. Ya, puji Tuhan. Kita sudah hampir selesai. Ya. 1 Tawari 16 ayat 9 tadi. Dan berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Oke, cara lain ini perlu. Tadi kelupaan, bukan kelupaan. Ini baru Roh Kudus ingatkan. Cara lain kita mencemarkan nama Tuhan adalah mencuri kemuliaan. Roh Kudus ingatkan. Cara mencuri kemuliaan, aku di sini khotbah, aku jadi fokus perhatian, aku di sini yang hebat, aku yang keren. Aku mencuri kemuliaan. Amin. Aku tampil di depan ini, aku harus dipuji. Itu mencuri kemuliaan. Amin. Amin. Ada amin. Amin. Hati-hati kita di depan ini. Amin. Ngomong-ngomong, wekan semua, pemain musik. Hati-hati, jangan pernah mengharapkan pujian dari manusia. Amin. Kembalikan semua pujian kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tenang aja, Tuhan angkat kita nanti. Gak usah kita yang nge-force gitu kan. Gak usah nge-push untuk kita supaya dipuji, gak usah. Dan kita harus belajar tahan puji. Amin saudaraku. Selain tahan uji, ya, selain tahan uji dalam segala perkara, ya kan, tahan godaan, tahan uji, tapi juga tahan puji. Mari kita sama-sama berjuang. Ketika orang muji kita, sebenarnya dia nggak ada maksud kompak. Banyak kok orang muji kita dengan tulus. Sebagian ada juga yang kompak karena ada maksud. Tapi banyak juga yang tulus. Walaupun itu tulus maksudnya, cepat-cepat katakan puji Tuhan. Gampang kan? Puji Tuhan. Jadi Tuhannya yang dipuji. Amin. Ketika saudara sukses, dipuji orang, puji Tuhan. Cepat bilang puji Tuhan. Ketika saudara memberkati, menolong seseorang, lalu saudara orang itu mengucapkan pujian kepada saudara, cepat-cepat katakan puji Tuhan. Amin. Ayo, puji Tuhan. 1, 2, 3. Puji Tuhan. 2 kali lagi. Puji Tuhan. Sekali lagi. Puji Tuhan. Cepat-cepat. Puji Tuhan. Gitu. Jadi Tuhan tadi kan bilang tadi Allah yang cemburu. Saya lupa tadi yang mana tuh Allah yang cemburu. Karena Tuhan Yesus pencemburu dia. Kalau ada manusia dipuji-puji, digemari, ya setara dengan dia, apalagi lebih, dihancurkannya nanti.
Saya pernah mengalami itu. Saya kejar perempuan karena memang sebenarnya dia jadi istri saya cocok gitu kan. Tapi saya kejar, saya lupain Yesus, ya kan? Di Bali waktu zamannya Walkman kan belum ada aliran sepeda di Pantai Kuta. Lagu-lagu rohani. Bapak, ya, itu juga. Tapi yang kulihat dia di Jakarta, begitu saudara. Cici saja pikiranku, cemburu Tuhan, dirusaknya hubungan kami. Bukan dirusaknya, diizinkan dirusak orang lain. Sorry ya, Tuhan itu kudus, gak pernah melakukan yang gak kudus. Gitu ya, saudaraku. Ini soal pujian. Cara menjaga kekudusan nama Tuhan, jangan pernah mencuri kemuliaannya. Amin. Tapi percayalah, Mazmur 3 ayat 3 menjadi milik kita kok. Tenang aja, ya. Mazmur 3 itu milik kita. Nanti kita kembali ke sana ya. Oke. Ayo semua baca. 1, 2, 3. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Dia akan melindungi saudara, ya. Terus engkau, dia kemudian kita, amin. Dan hebat kan, diangkatnya kepala kita. Apa artinya? Coba abang kesini, praktek kita sekecil. Ya.